Selamat ketemu kembali teman-teman sahabat desa dan forum sekolah desa. Kali ini kita akan diskusi mengenai pengadaan barang dan jasa di desa. Melanjutkan diskusi sebelumnya tentang persiapan pelaksanaan APB desa. Terkait dengan tata cara pengadaan barang dan jasa desa ini, kita merujuk kepada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Prinsip-prinsip tata nilai yang harus dilaksanakan di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa sesuai dengan peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2019, yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua efektif, yang ketiga transparan, yang keempat terbuka, yang kelima pemberdayaan masyarakat, yang keenam gotong royong, yang ketujuh bersaing, yang kedelapan adil, dan yang kesembilan akuntabel. Prinsip tata nilai pengadaan barang jasa di desa dimaksud seharusnya tetap diperhatikan ketika Bapak Ibu perangkat desa dan TPK melaksanakan pengadaan barang jasa di desa. Ruang lingkup pengadaan barang jasa di desa, yang pertama, mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Yang kedua, dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang ketiga, pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk mendukung swakelola atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola. Ini ruang lingkup pengadaan barang jasa di desa. Jadi prinsipnya pengadaan barang jasa di desa itu harus diutamakan dengan pelaksanaan swakelola yang melibatkan seluruh masyarakat desa. Para pihak yang terkait atau terlibat dalam pengadaan barang jasa di desa antara lain A. Kepala desa, B. Kasih, kepala seksi, dan kepala urusan KAUR, C. Tim pelaksana kegiatan, D. Masyarakat desa, dan E. Penyedia. Itulah pihak-pihak yang nanti akan terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Yang pertama, tugas kepala desa dalam pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama, menetapkan tim pelaksana kegiatan berdasarkan hasil musrenbang desa, yang mana penetapannya harus ditetapkan dengan surat keputusan kepala desa. Yang kedua, mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan. Dan yang ketiga, menyelesaikan seandainya terjadi perselisihan antara kepala seksi, kepala urusan dengan tim pelaksana kegiatan dalam hal terjadi perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Selanjutnya, tugas kepala seksi, kepala urusan dalam pengadaan barang jasa di desa. 1. KAUR _Kasih mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, tentunya yang sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa terkait dengan PKPKD dan PPKD. Yang kedua, tugas kasih KAUR dalam mengelola pengadaan: A. Menetapkan dokumen persiapan pengadaan, B. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada tim pelaksana kegiatan, C. Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan pada musrenbang desa, D. Menandatangani bukti transaksi pengadaan,
E. Mengendalikan pelaksanaan pengadaan. F. Menerima hasil pengadaan. G. Melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa. Dan H. Menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa sesuai dengan berita acara penyerahan. Yang ketiga, kasih kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Jadi sebelum anggaran tersedia dengan mencukupi, maka kasih kaur dilarang untuk mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia. Yang keempat, khusus kaur keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan karena sifatnya secara khusus kaur keuangan selaku bendahara desa. Selanjutnya, pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa yang ketiga adalah tim pelaksana kegiatan atau yang kita kenal dengan singkatan TPK. TPK terdiri dari unsur perangkat desa, dari unsur kewilayahan, kemudian dari lembaga kemasyarakatan desa, dan dari masyarakat desa. Jumlah TPK minimal berjumlah 3 orang dan berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal atau ganjil. Jadi minimal 3, bisa 5. Sesuai dengan kompleksitas pengadaan yang akan dilaksanakan. Organisasi TPK sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Tugas TPK atau tim pelaksana kegiatan adalah A. Melaksanakan swakelola, B. Menyusun dokumen lelang, C. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, D. Memilih dan menetapkan penyedia, F. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada kasih kaur, dan G. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Itulah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan. Yang keempat, dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa adalah masyarakat desa. Secara umum, masyarakat desa mempunyai tugas terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Sehingga prinsip-prinsip partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan desa itu harus melibatkan masyarakat desa, termasuk di dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Selanjutnya yang kelima adalah penyedia. Ini syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penyedia yang akan terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Yang A. Memiliki tempat lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. B. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan. C. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa yang dibutuhkan. Dan D. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Itulah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penyedia yang harus dicek langsung oleh tim pelaksana kegiatan ketika melakukan proses persiapan pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Bapak Ibu, sahabat desa dan forum sekolah desa, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan mekanisme pengadaan barang jasa di desa
Setelah di atas tadi kita membicarakan prinsip umum terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Mekanisme pengadaan barang jasa di desa itu dilakukan melalui proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan serah terima hasil pengadaan barang jasa di desa. Kegiatan pengadaan barang jasa di desa yang meliputi tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan itu dilaksanakan oleh pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan, yaitu kepala desa, kasih kaur, tim pelaksana kegiatan, penyedia, dan masyarakat desa. Perencanaan pengadaan barang dan jasa di desa itu dilakukan ketika pemerintah desa melakukan penyusunan RKP desa. Maka di sana sudah dapat diketahui terkait dengan perencanaan pengadaan barang jasa yang akan dilakukan di desa. Di dalam RKP desa itu meliputi jenis kegiatan, lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan, dan rincian satuan harga. Ini adalah bagian dari ruang lingkup perencanaan pengadaan barang dan jasa di desa. RKP desa itu dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. RKP desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB desa. Di dalam APB desa ada yang namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Yang mana dokumen pelaksanaan anggaran inilah adalah merupakan dasar atau perencanaan pengadaan barang jasa di desa. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat desa dan forum sekolah desa, di atas tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan mekanisme pengadaan barang jasa di desa. Tahapan pelaksanaan pengadaan barang di desa itu mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan serah terima. Rangkaian mekanisme pengadaan barang jasa desa seperti tersebut itu dilaksanakan oleh kepala desa, kasih atau kaur, kemudian tim pelaksana kegiatan, penyedia, dan masyarakat. Mekanisme pengadaan barang jasa di desa dilakukan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan tentunya tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya, berdasarkan dokumen Perdes RKP desa dan APB desa, dilakukan pengumuman terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Pengumuman pengadaan barang jasa di desa dilakukan oleh kepala desa melalui media informasi sekurang-kurangnya pada pengumuman di desa. Informasi-informasi terkait dengan pengumuman pengadaan barang jasa di desa ini antara lain memuat nama kegiatan, nilai pengadaan, jenis pengadaan, keluaran output, volume dan satuan, nama tim pelaksana kegiatan, lokasi pekerjaan atau kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Ini harus disampaikan oleh kepala desa sehingga diketahui oleh khalayak, oleh masyarakat dan penyedia yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Setelah perencanaan pengadaan, selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan ini dasar utamanya adalah APB desa dan dokumen pelaksanaan anggaran pada APB desa. Di dalam DPA itu ada 3, yang pertama adalah RKK, rencana kerja kegiatan, yang kedua RAK,
rencana anggaran kegiatan, dan yang ketiga RAB, rencana anggaran biaya. Pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa itu dapat dilakukan melalui dua skema. Yang pertama swakelola, ini yang diutamakan, dan melalui penyedia. Ketika dilakukan melalui swakelola, maka yang harus dipersiapkan oleh PKA dan TPK adalah 1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, 2. Menyusun rencana penggunaan sumber daya, 3. Gambaran rencana kerja, 4. Spesifikasi teknis, yang kelima RAB pengadaan. Ini yang nanti harus disinkronkan dengan RAB perencanaan yang ada pada dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, melalui penyedia yang harus dipersiapkan adalah waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian harga perkiraan sendiri atau HPS, yang ketiga gambaran rencana kerja, yang keempat KAK atau yang kita kenal dengan kerangka acuan kerja, yang merupakan spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, yang kelima rancangan surat perjanjian. Ini yang harus dipersiapkan oleh PKA dan TPK dalam persiapan pengadaan barang jasa. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat desa dan forum sebelah desa, selanjutnya ini yang seringkali menjadi banyak pertanyaan teman-teman di desa terkait dengan RAB pengadaan, HPS, dan RAB perencanaan. Ini yang harus betul-betul diperhatikan di dalam kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama yang harus dilakukan oleh TPK adalah melakukan penghitungan RAB pengadaan. Ini yang nanti akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengadaan. Terkait dengan penghitungan RAB pengadaan atau HPS, ini ada beberapa indikator yang harus kita ikuti. Yang pertama, menggunakan data informasi yang diperoleh dari harga pasar di desa setempat atau desa terdekat dari desa setempat. Yang kedua, memperhitungkan PPN. Dan yang ketiga, memperhitungkan biaya angkut atau biaya langsir. Dalam kondisi desa-desa tertentu ini diperlukan ketika diperlukan biaya angkut atau biaya langsir. Yang kedua, yang seringkali menjadi pertanyaan teman-teman di desa adalah ketika terjadi perbedaan antara RAB pengadaan atau RAB pelaksanaan dengan RAB perencanaan pada DPA. Ini apa yang harus dilakukan? Ketika disusun RAB pengadaan atau RAB pelaksanaan yang tidak melebihi pagu pada DPA, maka dapat dilakukan revisi RAB pada DPA, yang akhirnya menghasilkan RAB pelaksanaan atau RAB pengadaan. Yang kedua, ketika ada perbedaan pagu antara RAB pengadaan dan RAB perencanaan, maka terhadap kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan atau diberhentikan. Dan selanjutnya atas kondisi tersebut kasih kaur melapor kepada kepala desa terkait dengan pagu RAB pelaksanaan atau RAB pengadaan yang melebihi pada pagu RAB perencanaan sebagaimana yang tercantum pada DPA. Setelah kita selesai melaksanakan persiapan pengadaan, selanjutnya kita akan melaksanakan pelaksanaan pengadaan itu sendiri. Yang pertama, kita akan mencoba diskusikan bagaimana tata cara pengadaan dengan pola swakelola. Ketika pengadaan dilakukan dengan swakelola, maka tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan. Swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat. Tata caranya, pembahasan kegiatan, menentukan narasumber, menyusun laporan hasil pembahasan, kemudian memanfaatkan sarana prasarana di desa. Ini yang harus
dipersiapkan oleh TPK ketika akan melaksanakan pengadaan barang jasa dengan pola swakelola. Kemudian yang kedua, pengendalian dilakukan oleh kasih kaur yang melaksanakan tugas pengendalian, meliputi melakukan monitoring, evaluasi, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan atau penggunaan narasumber, tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan, dan material bahan. Yang ketiga, pengumuman, yaitu mengumumkan hasil kegiatan swakelola yang meliputi nama kegiatan, nilai pengadaan, keluaran output, nama TPK, lokasi, waktu pelaksanaan. Ini tata cara ketika Bapak Ibu akan melakukan pengadaan dengan menggunakan pola swakelola. Yang kedua, ketika kita harus melaksanakan pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia, maka kita harus memperhatikan jenjang pengadaan melalui penyedia. Ada norma, ada kriteria, tata cara yang berbeda ketika kita melakukan pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia pada nilai pengadaan yang berbeda. Jenjang pengadaan melalui penyedia ini lebih lanjut nanti diatur pada peraturan kepala daerah atau peraturan bupati masing-masing. Ini contoh saja. 1. Pembelian langsung, membeli membayar langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh kasih kaur atau TPK. Ini untuk pengadaan yang nilainya kurang atau sama dengan 10 juta. Kemudian yang kedua, permintaan penawaran, membeli membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 penyedia yang dilakukan oleh TPK. Ini untuk pengadaan melalui penyedia yang nilainya kurang atau sama dengan 200 juta. Kemudian yang ketiga, lelang, yaitu metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Ini dilakukan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa yang nilainya lebih dari 200 juta. Tata cara untuk pembelian langsung dalam jenjang pengadaan barang jasa di desa yang nilainya kurang atau sama dengan 10 juta itu dilakukan sebagai berikut. Kasih kaur TPK memilih penyedia, kemudian melakukan negosiasi untuk memperoleh harga yang lebih murah. Yang ketiga, transaksi dalam bentuk bukti pembelian atas nama atau diketahui oleh kasih kaur. Jadi yang melakukan penandatanganan bukti pembelian itu adalah kasih atau kaur selaku PKA. Proses pembelian langsung ini dapat dilakukan kepada penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut. Ini aturan yang diatur dalam Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Ini proses pembelian langsung yang dilakukan oleh kasih kaur atau TPK dalam proses pengadaan barang jasa melalui penyedia yang nilainya kurang atau sama dengan 10 juta. Untuk permintaan penawaran dengan nilai pengadaan kurang atau sampai 200 juta itu dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. TPK meminta penawaran tertulis dari 2 penyedia. Dokumen persyaratan teknis yang harus disediakan oleh TPK adalah 1. KAK, kerangka acuan kerja, 2. rincian barang jasa, 3. volume, 4. spesifikasi teknis, 5. gambar rencana kerja, 6. waktu pelaksanaan. Ini harus disediakan oleh TPK dan ditawarkan kepada penyedia. Yang kedua, TPK melakukan evaluasi atas penawaran yang diajukan oleh 2 penyedia. Yang ketiga, TPK memilih penyedia yang memenuhi persyaratan teknis dan harga. 1. Apabila lebih dari 1 penyedia yang lulus, maka TPK memilih penawaran terendah. 2. Apabila hanya ada 1 penyedia yang lulus, maka TPK langsung melakukan negosiasi. Yang ketiga, apabila lebih dari 1 penyedia dengan harga yang sama, maka
dilakukan negosiasi kepada dua penyedia dimaksud. Hasil negosiasi dituangkan dalam bentuk berita acara hasil negosiasi, dan yang kedua transaksi dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian yang dilakukan antara penyedia dengan pelaksana kegiatan anggaran. Selanjutnya untuk pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia yang nilainya lebih dari 200 juta itu dilakukan melalui proses lelang. Proses lelang itu dilakukan yang pertama pengumuman lelang yang dilakukan oleh TPK yang meliputi nama paket pekerjaan, nama TPK, lokasi, ruang lingkup, nilai total harga perkiraan sendiri, jangka waktu pelaksanaan, jadwal proses lelang. Setelah pengumuman, maka dibuka pendaftaran dan pengambilan dokumen. Yang ketiga, pemasukan dokumen penawaran dari penyedia yang meliputi dokumen administrasi, dan yang kedua, dokumen penawaran teknis dan harga. Setelah ada dokumen penawarannya masuk, selanjutnya TPK melakukan evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi dan teknis serta harga. Ini yang dilakukan oleh TPK. Setelah dilakukan evaluasi penawaran, selanjutnya TPK melakukan negosiasi kepada penyedia yang memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi. Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Setelah ditetapkan hasil negosiasi, maka selanjutnya ditetapkan pemenang yang dilakukan oleh TPK. Penetapan pemenang yaitu dari penyedia yang harga penawaran terendah, kemudian kedua dituangkan dalam surat perjanjian antara kasih kaur dengan penyedia. Setelah itu TPK mengumumkan pemenang lelang atas pengadaan barang jasa di desa. Pengumuman pemenang lelang oleh TPK paling tidak meliputi nama kegiatan, nama penyedia, nilai pengadaan, keluaran output volume dan satuan, lokasi, 6 waktu penyelesaian, tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini yang harus dilakukan oleh TPK dalam proses pengadaan barang jasa di desa melalui lelang yang dikarenakan nilainya lebih dari 200 juta. Rekan-rekan sahabat desa dan forum sekolah desa menambahi hal yang mungkin harus dilakukan dalam proses pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia. Yang pertama terkait dengan persyaratan administrasi. Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha. Yang kedua, untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, traktor, genset, dan pengadaan melalui penyedia dengan metode lelang berupa izin usaha dan NPWP. Ini syarat-syarat administrasi yang harus dimiliki oleh penyedia. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi catatan yang harus sama-sama kita perhatikan bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, TPK mengumumkan hasil pengadaan melalui penyedia dengan metode permintaan, penawaran, dan lelang. Jadi terkait dengan pelaksanaan pengadaan melalui penawaran dan lelang, TPK harus betul-betul mengumumkan proses itu sehingga diketahui oleh masyarakat dan juga calon penyedia. Yang terakhir dari proses pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa yang harus dilakukan adalah terkait dengan pelaporan dan serah terima. Yang pertama, mekanisme tata cara pelaporan dan serah terima ini dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan. TPK melaporkan kepada Kasih dan Kaur terkait dengan kemajuan pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang telah selesai 100%.
Ini dilakukan oleh TPK kepada Kasih dan Kaur. Kasih Kaur menerima hasil kegiatan pengadaan melalui swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima BAST, atau melalui penyedia dengan menandatangani berita acara serah terima juga BAST. Ini yang harus dilakukan oleh Kasih Kaur setelah menerima laporan atas pelaksanaan pengadaan dari tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya, berdasarkan dokumen itu, Kasih Kaur melakukan pengarsipan dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya, nanti Kasih Kaur akan melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa. Rekan-rekan, sahabat desa dan forum sekolah desa, demikian diskusi kali ini terkait dengan proses, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, utamanya bagi perangkat desa, bagi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang jasa di desa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.